Halo everyone, perkenalkan nama saya Vina Suryaningsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dan teknologi yang ada di slide kedua. Teknologi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke bagian penerima, sehingga penyampaian informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Sedangkan sistem informasi teknologi adalah aplikasi komputer untuk mendukung proses operasi dari suatu organisasi ataupun dari suatu perusahaan yang dapat berupa instalasi, dapat berupa sistem operasi, dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras, dan dapat juga berupa pengolahan data. Keduanya ini antara sistem informasi dan sistem teknologi sama-sama bergerak di pengolahan informasi. Sistem informasi ini tersusun karena adanya teknologi informasi. Artinya, apabila sistem informasi maupun teknologi ini salah satunya mengalami kendala ataupun gangguan, maka si sistem informasinya juga akan mengalami gangguan ataupun net responding dalam pengolahan pengerjaannya. Ada 4 tujuan dari sistem informasi dan teknologi informasi. Poin yang pertama yaitu meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas dari perusahaan. Efektivitas di sini artinya suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana sih perusahaan ini dapat mencapai sasaran atau target dari si perusahaan tersebut. Apabila semakin tinggi dan semakin besarnya tingkat input atau masukan penghematan yang dikeluarkannya, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas dan efisiensi dari perusahaan tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila semakin kecil dan semakin rendahnya tingkat input masukan yang dihematnya, maka semakin kecil pula tingkat efisiensi dan efektivitas dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan oleh manajerial. Keputusan di sini diambil dalam rangka menyelesaikan masalah. Seorang manajer berhak mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dari anggotanya atau dari pekerjaan tersebut. Nah, keputusan ini dapat bersifat keputusan yang strategis, keputusan yang taktis, dan keputusan operasional, sehingga manajer dapat mengetahui bagaimana sih kondisi keuangan, bagaimana sih kondisi sumber dayanya, bagaimana sih kegiatan operasional yang sedang berlangsung di perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada kerjasama tim atau teamwork. Artinya, ada satu penyelesaian masalah atau pekerjaan dan tim yang bergabung dalam himpunan tersebut harus membagi bebannya untuk tujuan yang sama. Maksudnya beban di sini itu dibagi sama rata dan untuk mencapai tujuan yang sama. Misalnya ada Pina misalnya mendapatkan masalah atau pekerjaan ada tugas. Terus Pina tidak bisa menyelesaikannya, maka teman yang ada di anggota tim tersebut harus bisa membantu Pina karena kan ini kerjasama tim, artinya yang lain bisa membantu demi anggotanya juga berhasil dalam menyelesaikan masalahnya. Yang keempat adalah memperkuat posisi kompetitif pasar yang cepat sekali berubah. Dengan adanya strategi bisnis perusahaan mampu diharapkan menetapkan arah sasaran dari tujuan perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut dapat mengidentifikasi dari segi pasarnya, dari segi peluangnya bagaimana sih, dari segi pesaingnya juga bagaimana, dan dari segi pelanggannya, sehingga perusahaan tersebut bagaimana caranya bisa mengembangkan perusahaan tersebut dan mencari laba yang sebesar-besarnya untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Ada 3 hal penting dalam sistem informasi teknologi. Yang pertama adalah tim pengembangan produk, yang kedua adalah transaksi dukungan e-commerce, dan yang ketiga adalah aktivitas bisnis lainnya. Poin pertama kan tim pengembangan produk. Artinya mereka yang bertanggung jawab yang diamanati oleh perusahaan untuk mengembangkan produk yang sudah ada maupun produk baru
sehingga kebutuhan si pelanggannya ini dapat terpenuhi oleh perusahaan. Yang kedua adalah dukungan transaksi e-commerce, artinya perusahaan ini menyediakan suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli secara elektronik, yang dilakukan oleh si penjual maupun si pembeli secara elektronik dengan bantuan komputer sebagai perantara transaksinya. Dan yang ketiga adalah aktivitas bisnis lainnya, artinya si perusahaan ini menyediakan jasa mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen, seperti misalnya yang dilakukan oleh perusahaan pariwisata, perusahaan transportasi, di mana kegiatannya ini dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Untuk poin yang terakhir ada di slide ke-39 yang membahas mengenai sistem informasi yang berbasis komputer. Ada dua pendapat nih. Yang pertama, mengenai teorinya, tidak harus selalu menggunakan komputer. Namun dalam kenyataannya, dalam praktiknya, tidak mungkin tidak menggunakan komputer. Teknologi informasi sangat bermanfaat untuk segala jenis bisnis, untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan efisien dari sebelumnya. Baik di sini bisa baik dalam segi produknya, pelayanannya, maupun kinerja dari pegawai perusahaan tersebut. Nah, sistem informasi sendiri ataupun komputer dapat bermanfaat untuk khalayak ramai untuk menyimpan berbagai dokumen penting seperti tugas kuliah, tugas sekolah, tugas kantor, maupun menyimpan video, audio, gambar, foto, maupun yang lainnya. Nah, sumber daya manusia sendiri merupakan faktor penting dalam akses sistem informasi karena manusialah yang merupakan pendorong penggerak utama dalam akses sistem informasi. Tanpa sumber daya manusia yang mumpuni, maka sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian penjelasan saya mengenai sistem informasi dan teknologi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. See you.